Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Alvin dalam kelas ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap kalian semua baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Nah, sebelum Ustazah memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Pada subbab ini, Ustazah akan membahas 4 poin dari pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor iptek. Yang ketiga, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor ekonomi. Dan yang keempat, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman. Nah, tetapi pada pertemuan kali ini Ustazah akan menjelaskan terlebih dulu 2 hal poin saja, yaitu tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, dan yang kedua, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor iptek. Untuk poin yang ketiga dan yang keempat, Ustazah akan menjelaskannya di pertemuan yang selanjutnya. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Perubahan kondisi wilayah maupun sosial masyarakat di ASEAN sangat mempengaruhi bentuk dinamika masyarakat ASEAN. Beberapa dipengaruhi oleh faktor alam maupun masyarakat itu sendiri. Beragam bidang yang mempengaruhi faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan sosial negara-negara ASEAN yang hampir sama dan saling membutuhkan sehingga memudahkan interaksi antar negara. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara, antara lain faktor iklim dan faktor geologi. Berdasarkan faktor iklimnya, wilayah ASEAN berada di antara benua Asia dan benua Australia, yang menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali, yaitu angin muson timur dan angin muson barat, masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim penghujan. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson dinamakan iklim muson. Selain iklim matahari dan iklim muson, wilayah negara-negara ASEAN juga dipengaruhi oleh iklim fisis, yaitu iklim yang dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah. Contohnya, perairan laut, pegunungan, dan dataran. Negara-negara ASEAN ada kalanya mengalami perubahan iklim yang tidak bisa diprediksi. Sebagai akibatnya, adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan faktor-faktor iklim. Dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggotanya. Contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik yaitu ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera pada tahun 2015, di mana Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Yang kedua, Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya membantu Filipina
yang mengalami bencana badai Haiyan pada tahun 2014. Berdasarkan kondisi iklim matahari, fisis ataupun muson, hampir seluruh negara ASEAN memiliki kesamaan kondisi. Kondisi iklim yang sama ini membuat negara-negara di ASEAN saling bahu-membahu untuk membantu, yaitu melalui ASEAN Earth atau kepanjangan ASEAN Emergency Response and Assessment Team. Jadi, ASEAN Earth itu adalah tim tulang punggung dari upaya penanggulangan bencana darurat yang dilakukan oleh ASEAN dengan cara-cara yang cepat, dapat diandalkan, dan melalui tindakan secara kolektif atau bersama-sama yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya, yakni faktor geologi. Asia Tenggara terletak pada pertemuan lempeng-lempeng geologi. Tumbukan lempeng identik dengan kemunculan gunung berapi dan aktivitas kegempaan. Rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, sehingga di Asia Tenggara banyak gunung api yang masih aktif yang dikenal sebagai kawasan cincin api. Di Asia Tenggara juga dilalui oleh dua lempeng benua besar, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Pergeseran lempeng yang bertumbukan bisa mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Setidaknya ada 4 dari 10 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa yang sangat banyak. Sebagian besar korban diakibatkan tsunami yang terjadi setelah gempa berlangsung. Korban tsunami yang menggemparkan dunia terjadi di wilayah Aceh, Indonesia pada tahun 2006. Sama seperti kejadian bencana lain, negara-negara ASEAN sebagai organisasi ataupun negara-negara tetangga melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. Berikutnya adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam di setiap wilayah pada dasarnya berbeda dengan wilayah lain. Tidak semua sumber daya alam yang diperlukan suatu negara tersedia di negaranya sendiri. Oleh karena itu, timbullah sebuah interaksi antar ruang dalam memenuhi kebutuhan melalui kegiatan jual beli yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut sama halnya yang terjadi di negara-negara ASEAN. Sebagai contoh, hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Negara Singapura yang wilayahnya sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam barang tambang, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Dan negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara adalah negara Singapura. Negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah akan mengekspornya ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Nah, dalam kegiatan ekspor-impor ini telah terjadi interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN yang lain juga melakukan kegiatan yang serupa dengan volume yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing negara-negara ASEAN. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Seiring perkembangan peradaban manusia, alat transportasi dan komunikasi juga mengalami perkembangan.
Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Nah, sekarang seperti apa pengaruh perkembangan iptek terhadap perubahan ruang? Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Teknologi transportasi digunakan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Ilmu dan pengetahuan terus berkembang, begitu juga alat transportasi terus mengalami perubahan, baik tingkat kenyamanan, kecepatan, dan keamanan. Seperti halnya kapal laut, kereta api monorel, speedboat, dan juga pesawat terus mengalami perbaikan demi kenyamanan penumpangnya. Dengan adanya perkembangan teknologi transportasi akan berdampak terhadap perubahan aktivitas manusia itu sendiri. Adanya perkembangan teknologi transportasi akan membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Jika jumlah penduduk yang akan melakukan perjalanan antar negara ASEAN mengalami peningkatan, dengan demikian, perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana dan prasarana. Misalkan, pembangunan sarana transportasi akan mengubah kondisi ruang suatu negara. Misalnya, lahan pertanian, bahkan hutan, bisa diubah menjadi jalan, terminal, bahkan bandar udara. Inilah yang menjadi pengaruh perkembangan teknologi transportasi terhadap perubahan ruang yang sebelumnya digunakan lahan pertanian, permukiman, hutan, berubah ruang menjadi jalan tol, bandar udara, terminal, dan sarana transportasi yang lainnya. Selanjutnya adalah teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi saat ini berkembang maju sangat pesat. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang sangat singkat. Berbeda dengan keadaan pada masa lalu, ketika komunikasi masih menggunakan surat yang membutuhkan waktu lama untuk sampai ke tujuan. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Meskipun demikian, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Selain itu, terdapat pula perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. Dapat dilihat contohnya, yang pertama dalam aspek sosial, kedua aspek ekonomi, ketiga aspek budaya, dan yang keempat aspek keamanan. Berikut adalah uraiannya. Simak dan perhatikan. Nah, itulah tadi penjelasan dari materi pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Jika di antara kalian ada yang belum memahami dari materi yang sudah Ustazah sampaikan, kalian bisa langsung menanyakan ke Ustazah. Tetap semangat, jangan lupa belajar, dan sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.